Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Kali ini kita lihat kutipan dari BE 2.0, ini update-nya Jim Collins ya, untuk buku klasiknya Beyond Entrepreneurship. Nah, Anda secara spesifik menyoroti satu ide kunci dari Collins di tahun 2020, bikin orang jadi opur. Kita mau bedah ini nih, kenapa ini penting banget? Betul sekali. Konsep opur ini ya menurut Collins itu bukan cuma istilah manajemen biasa gitu. Tapi ini jadi fondasi krusial lah buat keunggulan taktis. Intinya itu di kejelasan mutlak. Siapa sih yang akhirnya bertanggung jawab penuh untuk satu hasil? Oke, opur. Kepanjangannya kan one person ultimately responsible. Satu orang yang bertanggung jawab penuh. Kedengarannya sederhana ya, satu orang penanggung jawab. Tapi apa sih yang bikin ini fundamental banget menurut Collins, apalagi di konteks update buku 2020-nya itu? Bedanya apa sama ya sekedar nunjuk PIC gitu? Bedanya signifikan loh. Ini tuh bukan cuma soal, siapa yang ngerjain tugas A atau B. Opur itu lebih dalam. Tentang siapa yang benar-benar punya hasil lahirnya. Collins kan nekenin ya, kalau situasinya ambigu, tanggung jawabnya dibagi-bagi atau nggak jelas gitu, wah, performa pasti turun. Nah, opur ini menghilangkan ambiguitas itu. Kalau ada apa-apa, semua orang langsung tahu. Oh, cari si A, dia yang tanggung jawab. Ini nyiptain tekanan positif lah, biar hasilnya tercapai. Jadi ini soal kepemilikan penuh ya, bukan cuma, oke, ini tugas kamu, gitu ya. Collins kan ngasih contoh menarik tuh soal ini, yang karyawan paruh waktu itu. Iya. Contoh itu kuat banget. Ada karyawan paruh waktu, bayarannya per jam. Tapi cara dia bertindak, rasa kepemilikannya, itu kayak eksekutif kunci aja gitu. Dia sadar banget, untuk tugas spesifik dia itu, ya dialah OPUR-nya. Jadi ini bukan soal jabatan atau gaji loh, tapi soal mindset, pola pikir, bertanggung jawab sama hasil akhir. Konsekuensinya kalau nggak ada OPUR yang jelas, yaitu bisa saling lempar tanggung jawab. Keputusan jadi lambat. Target sering meleset jadinya. Kebayang sih dampaknya. Kalau kita tanya, oke, OPUR Project X siapa? Terus langsung ada satu nama muncul, jelas gitu. Bukan jawaban kayak, oh itu di tim A, atau wah kita semua tanggung jawab sih. Nah, tapi ada potensi masalah nggak sih kalau terlalu fokus ke satu orang penanggung jawab gitu? Apa nggak malah bikin jadi silo ya? Atau anggota tim lain jadi ngerasa, kurang terlibat, atau jadi pasif aja gitu? Nggak berdiri sendiri. Dia ngimbanginnya pakai apa yang dia sebut kebijakan tetangga baik. Analoginya simple banget. Kayak kita bantu bersihin halaman rumah tetangga pas mereka lagi pergi, ya kan? Nanti mereka juga gitu ke kita. Oh, oke. Artinya tanggung jawab individu yang jelas itu kudu jalan bareng sama semangat kolaborasi. Jadi si Oppo UR ini nggak kerja sendirian gitu. Tepat sekali. Anda itu OPUR buat area Anda. Tanggung jawab penuh di situ. Tapi, di saat yang sama, Anda juga punya kewajiban buat proaktif bantu rekan tim lain biar sukses juga di area OPUR mereka masing-masing. Ini nih, kombinasinya yang kuat. Akuntabilitas individu yang tinggi, plus budaya saling dukung yang kuat juga. Bukan jadi kompetisi internal, tapi kolaborasi yang perannya jelas. Aha, jadi kombinasi OPUR sama kebijakan tetangga baik ini ya yang menurut Collins bisa bikin keajaiban itu. Lingkungan yang akuntabel banget tapi sekaligus suportif. Ini menarik loh, soalnya seringkali kan dua hal itu kayak dianggap pertentangan gitu. Susah nyatuinnya. Persis, Collins ngelihatnya justru sebagai dua sisi mata uang yang sama buat bangun tim dan organisasi yang hebat. OPUR itu memastikan nggak ada bola yang jatuh lah istilahnya, karena nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Sementara, si kebijakan tetangga baik ini memastikan timnya tetap solid, saling bantu, nggak kejebak di ego sektoral masing-masing. Jadi, kejelasan OPUR dorong kinerja, semangat tetangga baik bangun budaya kerja yang positif. Gitu. Oke, jadi rangkuman nih buat Anda yang dengerin. Intinya tuh bukan cuma menetapkan penanggung jawab ya, tapi lebih ke menanamkan pola pikir kepemilikan hasil si OPQR ini pada individu yang pas buat tiap hal krusial. Dan yang sama pentingnya, bangun budaya di mana tiap OPQR itu juga ngerasa bertanggung jawab buat kesuksesan OPQR lain di timnya. Saling bantu gitu. Bener banget. Ketiga dua elemen ini, akuntabilitas individu yang jelas lewat OPQR dan kolaborasi suportif ala tetangga baik bisa nyatu. Nah, Anda dapat fondasi yang kokoh. Fondasi buat kinerja unggul yang konsisten, sekaligus tempat kerja yang bikin orang ngerasa didukung dan, ya, termotivasi lah. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini deh. Di tim atau proyek Anda sekarang, gimana ya rasanya kalau setiap tanggung jawab penting itu punya satu OPU yang jelas dan diakui semua orang?
Bandingkan sama situasi kalau tanggung jawabnya kayak ngambang gitu, atau dibagi-bagi, atau nggak ada yang benar-benar ngerasa, oke ini punya gue. Apa kira-kira perubahan paling signifikan yang bisa terjadi dengan adanya kejelasan kepemilikan tunggal itu? Coba dipikirkan, kekuatan dari kepemilikan yang jelas itu.